Tahun 1998 menjadi masa yang penuh tantangan bagi Indonesia. Perekonomian melemah, nilai rupiah mengalami penurunan drastis, dan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi negara perlahan memudar. Di tengah situasi tersebut, hadir seorang tokoh dengan latar belakang yang berbeda dari kebanyakan pemimpin pada masanya. Seorang teknokrat yang mengambil peran penting dalam menstabilkan ekonomi, membuka jalan bagi demokrasi, serta membawa harapan bagi kemajuan teknologi Indonesia. Melalui pemikiran dan kebijakannya, ia meninggalkan jejak yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Udah ya? Ya, yuk. Tapi gue suka banget dah hidup di sini. Kota tua itu vibes-nya beda. Dem. Iya bener, adem aja gitu. Walaupun rame sih, tapi tetap tenang. Lu pada kepikiran gak sih kalau misalnya bangunan ini punya nyawa, udah berapa banyak dia ngelihat orang datang dan pergi? Nah itu dia, kalau kita mah cuma numpang lewat doang. Dateng, duduk, abis itu kita pulang. Tapi bangunan ini tetap di sini, kayak dia yang bertahan. Tapi jadi kepikiran gak sih? Kita itu nih nanti pada akhirnya cuma jadi orang yang berlalu lalang dan lewat, atau jadi seseorang yang malah ninggalin sesuatu. Kalau ninggalin jejak atau ninggalin sesuatu, berarti kita harus punya peran yang besar ya. Bener, apalagi di kondisi yang sulit kayak krisis moneter tahun 98. Iya dah, Indonesia lagi kacau banget. Ekonomi turun, perusahaan banyak yang bangkrut, kondisinya nggak stabil. Pokoknya kacau banget dah. Terus, gimana bangkitnya tuh? Ya butuh pemimpin yang berani ngambil keputusan di tengah ketidakpastian. Baharudin Yusuf Habibie yang bukan cuma lewat, tapi bisa ninggalin perubahan. Udah yuk, kita jalan lagi, kita lihat-lihat lagi. Baharudin Yusuf Habibie merupakan sosok pemimpin Indonesia yang dikenal tidak hanya karena perannya dalam pemerintahan, tetapi juga karena latar belakangnya sebagai teknokrat. Beliau hadir pada masa ketika Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang besar, ditandai dengan melemahnya nilai rupiah dan ketidakstabilan kondisi keuangan negara. Dalam situasi tersebut, pada masa pemerintahannya, nilai rupiah yang sempat terpuruk hingga sekitar 17.000 per dolar AS berangsur menguat dan berada di kisaran 6.550 per dolar AS. Pendekatan yang ia lakukan tidak semata-mata bersifat politis, melainkan didasarkan pada pemikiran yang rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan identitasnya sebagai seorang teknokrat, yakni ahli di bidang teknik dirgantara dan terbiasa menyelesaikan persoalan secara sistematis, terukur, dan inovatif. Salwa, Alip, lihat deh, keren banget ya pesawatnya. Kalau dilihat deket begini, detailnya kelihatan jelas. Tapi kebayang gak sih gimana caranya orang dulu tuh bikin pesawat tapi tanpa teknologi secanggih sekarang? Alif, tapi kalau dipikir-pikir, B.J. Habibie waktu membuat pesawat itu pasti butuh ketelitian dan perhitungan yang luar biasa nggak sih? Dan juga B.J. Habibie itu nggak memikirkan bentuk dari pesawatnya aja, melainkan harus mempertimbangkan kekuatan dan ketahanan dari pesawat.
Emang siapa sih yang pertama kali ngembangin teknologi pesawat? Itu loh, salah satu yang punya peran besar di situ, B.J. Habibie. Tiba-tiba gue kepikiran, Dara, kalau B.J. Habibie waktu jadi teknokrat, beliau ngembangin pesawat N250. Di sisi lain, beliau juga pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi di tahun 1978. Iya, inspirasi banget. Gak cuma di bidang teknologi, tapi di bidang politik juga keren. Beliau sempat jadi presiden ketiga di Indonesia, dan dulu kuliahnya di Jerman. Sejak kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam bidang sains dan matematika. Ia mengenyam studi teknik mesin di Institut Teknologi Bandung yang dahulu bernama Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Rhein-Westfalen-Technische Hochschule East, Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menjadi ilmuwan di bidang teknologi penerbangan, Habibie kemudian kembali ke Indonesia dan merancang serta memprakarsai pesawat N250. Selain itu, Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada 1978. Lalu, setelah pengunduran diri Soeharto, Habibie secara otomatis diangkat sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usia 62 tahun. Perjalanan hidupnya nggak biasa ya. Betul, dari Indonesia sampai ke Jerman. Dan jadi ilmuwan di bidang pesawat, Terus balik lagi ke Indonesia buat bantu negara. Dari menteri. sampai jadi presiden, Di kondisi Indonesia yang lagi krisis ini, itu butuh keberanian yang sangat besar. berarti nggak cuma hanya pintar, Tapi juga siap untuk bertanggung jawab. Sebagai presiden, Baharudin Yusuf Habibie menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kondisi ekonomi. Ia melakukan restrukturisasi perbankan, memperkuat sistem keuangan, serta menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah ini berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjadi awal pemulihan ekonomi nasional. Di bidang politik, Habibie membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, serta menyelenggarakan pemilu 1999 yang lebih demokratis. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. Di bidang teknologi, ia tetap mendorong pengembangan industri nasional, khususnya Dirgantara, sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan bangsa di masa depan. Berarti beliau fokus ke ekonominya dulu ya? Iya, biar negara stabil dulu. Dan rupiah mulai naik lagi. Terus di politik juga berubah ya? Terus kebebasan pers dibuka. Dan muncul banyak partai politik. Nah, terus puncaknya tuh di pemilu 99. Dan terbentuklah awal demokrasi Indonesia. Dan teknologi tetap dikembangin juga. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, Dia bukan cuma sekedar lewat. tapi juga ninggalin jejak di ekonomi, Di politik, dan teknologi. Perjalanan Baharudin Yusuf Habibie menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab, integritas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi dasar dalam menciptakan perubahan yang nyata bagi bangsa. Nilai-nilai yang ia tinggalkan dapat mencerminkan Pancasila dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dan mengambil peran dalam membangun Indonesia. kita
kita semua punya pilihan. Untuk sekedar lewat, Atau meninggalkan jejak. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Dengan keberanian, dan kerja keras seperti Habibie yang mengabdi untuk bangsa. Dengan integritas. Dalam kondisi sulit Dia tetap berdiri. dan mengambil peran. Dari teknologi, Ekonomi hingga demokrasi, semua memberi dampak. Semua membawa harapan untuk Indonesia, untuk masa depan yang kita lanjutkan bersama. kami tidak hanya ingin menjadi penonton sejarah, Kami ingin menjadi bagian dari perubahan.